气书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Jauhkan diri dari kecemasan. Kecerobohan Xiaolice sering menimbulkan hal yang merepotkan. Aku pintar sekali. Di toko kelontong harganya 5 tael setengah kilo. Aku buat sendiri lebih banyak dan berkualitas. Tidak perlu uang. Mungkin masih bisa untuk dijual. Adik, kamu tidak boleh main di situ. Dengar tidak? Aku ingin buang air kecil. Aku haus. Aku ingin minum. Xiaolice, kamu di mana? Bukankah ibu suruh menjaga adikmu? Kamu pergi kemana? Adik, kamu tidak boleh main ini. Ibu. Ibu cuma memetik sayur di kebun dan minta kamu menjaga adikmu sebentar. Xiaolice, bagaimana kamu menjaganya? Aku hanya pergi ke toilet dan minum air, Bu. Sekarang katakan pada ibu, kenapa adik bisa main gergaji? Aku mana tahu dia bisa main gergaji. Apa aku tidak boleh ke toilet? Apa aku tidak boleh minum? Bukannya tidak boleh, hanya saja kamu harus menyimpan gergaji dan benda yang berbahaya dengan baik. Simpan di tempat yang tidak bisa diambil adik, baru ke toilet. Kalau adik terluka bagaimana? Jelas-jelas dia yang membuat masalah, Bu. Kenapa aku yang dihukum berlutut? Setiap terjadi sesuatu, pasti aku yang disalahkan. Adik masih kecil, dia belum mengerti. Tentu saja ini masalahmu. Kamu adalah kakaknya, harus lebih mengerti darinya. Kenapa seorang kakak begitu sial? Biar adik yang jadi kakak saja. Aku rela menjadi adiknya. Kamu bicara sembarangan apa? Bicaramu semakin tidak masuk akal. Kamu berlututlah baik-baik untuk mengintrospeksi diri. Kamu sudah lama berlutut. Istirahatlah dulu untuk makan. Ibu suruh aku berlutut sampai makan malam. Ayahmu sudah pulang. Biar ayahmu yang putuskan waktunya. Sudah, berdirilah untuk makan. Aku lapar sekali. Xiaolice, tadi kamu sudah introspeksi diri. Sudah, tapi aku merasa kita harus mengajari adik agar lebih mengerti. Jika tidak, bagiku akan sangat merepotkan. Katamu sudah introspeksi diri. Kenapa malah menyuruh adikmu belajar untuk mengerti? Apa ini yang disebut introspeksi diri? Memang benar. Setiap kali membuat masalah, selalu aku yang dihukum. Aku yang selalu dapat sial. Xiaolice, dia adikmu. Adik, jadi adik sungguh menyenangkan. Jadi kakak juga menyenangkan. Kakek juga seorang kakak, sama sepertimu. Tidak sama. Paman kakek sangat menghormatimu. Adikku tidak begitu. Xiaolice, kamu belajar apa di sekolah? Adik masih kecil, kamu memang wajib menjaganya. Kamu harus mengalah padanya, baik dalam kehidupan, makan, dan bermain. Kamu harus mengalah padanya, ini hal yang wajar. Aku tidak mau. Itu bukan pilihanmu, ayah menyuruhmu harus, maka kamu harus mengerjakan ini. Sungguh tidak adil, karena usianya kecil, maka harus diutamakan dan harus mengalah padanya. Aku tidak mengerti, sepertinya hanya adik saja anak kandung kalian. Ya, ayah juga berharap kamu bukan anak kandung ayah. Maka ayah tidak perlu setiap saat merasa kesal padamu. Aku rasa aku benar bukan anak kandung kalian. Aku sudah lama mencurigai hal ini. Xiaolice, Xiaolice. Xiaolong, ulangi sekali lagi. Xiaolice, lihatlah. Sekarang kakiku bisa mengontrol bola ini. Kakiku ini lincah seperti tanganku. Aku sangat hebat, kan? Iya, kau hebat. Xiaolice, coba lihatlah pedang kayu ini. Kamu suka tidak? Hah?
Ini adalah mainan adikku waktu dia masih kecil. Kemarin saat merapikan mainan, dia menemukan pedang ini. Karena sudah tidak dimainkan lagi, jadi dia menghadiahkannya padaku. Ini pedang Asi. Iya, karena kakak bilang dia sudah punya banyak pedang. Dan pedang ini sangat kecil, tidak cocok dengannya. Jadi aku boleh menghadiahkannya untukmu. Pedang ini untukku. Iya, bukankah kamu suka pedang? Tenang saja, pedang ini sudah kuperiksa, sangat tahan lama. Terima kasih. Sekarang kamu senang kan? Senang apanya? Oh, Xiaolice, kamu kenapa? Sepertinya hari ini kamu terlihat tidak bersemangat. Aku merasa curiga karena aku ini bukan anak kandung ayah dan ibuku. Hah? Kamu punya buktinya? Aku merasa ayah dan ibuku pilih kasih terhadap adikku. Apapun yang kulakukan, asalkan berhubungan dengan adikku, aku harus mengalah padanya. Jika tidak begitu, maka aku yang bersalah dan selalu dihukum. kakak kan memang harus mengalah pada adiknya. Di keluargaku juga begitu. Benar, tapi kakakku sering tidak mengalah padaku. Dia menindasku. Itu karena kamu menyebalkan. Lihatlah, kamu juga merasa adikmu menyebalkan kan? Sebenarnya adikku sangat baik padaku. Buktinya dia selalu berbagi suatu kejadian dan semua benda denganku. Iya, karena kamu kakakku. Lagi pula kakak sering melindungiku. Aku harus selalu bantu menjaga adik. Tapi dia tidak baik seperti Asi terhadapmu. Dia hanya suka membuat onar dan membuatku dihukum. Menyebalkan sekali. Tapi adikmu itu kan masih kecil, belum mengerti apa-apa. Benar. Xiaolice, jadi kamu mencurigai dirimu bukan anak kandung orang tuamu karena masalah ini? Iya, sudah sangat jelas ayah dan ibuku menganggapnya sebagai pusaka. Sebelum adik lahir, aku yang menjadi pusaka keluarga. Tapi aku merasa ayahmu sering mengajarimu cara menyangrai buah berang. Sama seperti ayahku, sering mengajariku cara membuat bakpao. Ini karena kamu putranya, jadi ayahmu mengajarimu hal ini. Tapi kemarin ayahku bilang dia berharap aku bukan anak kandungnya. Itu berarti kamu anak kandungnya. Xiaolice, aku rasa kamu terlalu banyak berpikir. Benar, ucapanmu terdengar seperti kamu mencari masalah sendiri. Di sekitar pekarangan kebun bunga, Tuan Lu menyambungkan bambu untuk menarik air dari sungai. Para murid merasa sangat tertarik dan ingin membantu dengan sukarela. Pekerjaan menyedot air menjadi cepat selesai berkat bantuan mereka. Hebat, saat butuh air kita tidak perlu repot lagi. Iya, hebat. Kelak mau menyiram bunga tidak perlu angkat air dari jauh lagi. Iya, kalau selesai main sepak bola dan kita berkeringat, kita bisa mandi di sini. Demi menyedot air ini, Tuan Lu menghabiskan banyak waktu hingga kalian bisa dengan leluasa memakai air. Kita harus berterima kasih pada Tuan Lu. Terima kasih Tuan Lu. Sama-sama, air ini sangat bersih, bukan hanya untuk menyiram bunga dan mandi. Saat haus pun bisa untuk diminum. Bagus sekali. Kalau tidak percaya, kalian boleh coba minum. Air ini rasanya manis. Tidak bisa lagi. Perutku sudah kenyang. Sudah cukup. Airnya berhenti saja. Berhenti. Tertawa apa? Jangan tertawa. Aku merasa sayang melihat air ini mengalir terus. Makanya aku minum terus. Tapi air ini tidak mau berhenti mengalir. Air ini mengalir dari atas gunung. Bisa diminum kapanpun kita mau. Tindakan ini sudah benar. Tapi setelah cukup minum, kenapa kau tidak pergi, malah menyuruh air itu berhenti mengalir? Benar juga. Di saat kau bermain air di sungai dan sudah mau pulang, apa kau akan menyuruh airnya berhenti mengalir? Isi alam semesta ini tidak akan habis, asal digunakan dengan niat baik. Maka kita tidak akan kekurangan. Xiaolice punya hati yang menghargai air ini. Ini sangat berharga. Bisa menghargai sesuatu adalah hal yang sangat baik. Tapi Guru Fang, melihat air sejernih ini mengalir begitu saja, aku tidak tega meninggalkannya. Xiaolice, kamu begitu pintar. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Air memang harus mengalir. Itu benar, seperti kamu adalah anak kandung ayah ibumu. Hal ini sangat wajar. Iya, Xiaolice, kamu terlalu banyak berpikir. Kecemasan yang timbul akibat kebodohan dan pikiran yang duniawi akan mencelakai kita sendiri. Guru Fang, aku tidak mengerti. Bukankah tadi kalian bilang punya hati yang menghargai barulah berharga? Sudah tahu jelas mau menyelesaikan masalah tapi malah belum mampu melepaskan hal duniawi. Inilah yang disebut kecemasan manusia. Sudah tahu sumber penderitaan tapi belum bisa melepaskan. Inilah penderitaan. Tapi Guru Fang, hal yang kucemaskan adalah kejadian nyata. Biasanya kau hidup rukun dan bahagia bersama adikmu. Sekarang karena kau dihukum dan adikmu tidak,
maka kau menjadi perhitungan dan bersaing dengannya. Jika kau mau bersaing, maka lepaskanlah adikmu. Mau aku melepaskan adikku? Tidak mau, dia adikku. Dia masih belum mengerti. Ini bukan salahnya. Kita tahu hal duniawi mendatangkan penderitaan, tapi masih terus hidup dalam keadaan seperti itu. Seperti dirimu yang selalu ingin air ini berhenti mengalir, tapi malah tidak mau jauh darinya. Jadi, aku akan pergi darinya. Hidup di dalam kehidupan bermasyarakat yang duniawi ini, bagaimana caranya kita harus membuat hati kita tenang? Menjauhkan diri saja. Harus selalu menggunakan hati. Xiaolice! Ayah? Ayah? Anak jelek, kamu lupa bawa buku pelajaran lagi. Ibumu suruh ayah mengantarkan padamu. Terima kasih, Ayah. Xiaolice, jangan setiap hari begitu pelupa, berpikir sembarangan saja. Kamu harus konsentrasi belajar, dengar tidak? Iya, Ayah. Guru Fang, maaf, aku permisi dulu. Ayah sekarang terlihat seperti biasanya. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Yeay! Terjadi masalah lagi. Akibat tidak menggunakan hati, akan ada bencana yang tiada henti. Sudah, cepat masuk ke kelas. Iya!